Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Riantika Putri dari kelas R11 P1 Akuntansi dengan NIM C1C023066 dengan mata kuliah perpajakan 1 dan dosen pengampu Pak Dr. Bermi Eka Putra, SE, MSI, CUKNR, CSRS. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelunasan pajak. Nah, apa aja sih tentang pelunasan pajak ini? Yuk kita masuk yang pertama, yaitu pengertian pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Nah, angsuran atau cicilan yang dilaksanakan pada dalam tahun berjalan, itulah yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Nah, sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Pembayaran pajak juga ada sifatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Maka setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan. Nah, contoh soal pajaknya, contohnya wajib pajak Badan yang selama tahun 2020 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak atau PHKP sebesar 1.500.000 dengan peredaran bruto sebanyak 52 juta. Dan selama tahun 2020 tersebut, wajib pajak telah melunasi pajak angsuran PPh pasal 25 sejumlah 120 juta. Nah, hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Nah, jawabannya 25% dikali 1.500.000 sama dengan 375 juta. Nah, pelunasan pajak dalam tahun berjalan menjadi 120 juta. Pajak masih yang harus dibayar adalah 225 juta. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis PPh. Yang pertama ada PPh pasal 21, itu ada pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Yang kedua, PPh pasal 22, kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang menggunakan angka pengenal impor atau API dengan tarif 2,5% dikali nilai impor, dan tanpa API tarif 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekanan, atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD itu tarifnya 1,5% dikali harga pembelian. Nah, pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri terigu, atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi, persen tarif pajak dikali DPP PPN. Nah, yang ketiga ada PPh pasal 23. Ini adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Tarif 15% dikali penghasilan bruto atau untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Dan tarif 15% dikali penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Yang keempat, PPh pasal 24, pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri atau menghindari pajak berganda. Yang kelima, PPh pasal 25 mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Yang keenam adalah PPh pasal 26, yaitu pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya. Tarif 20% dikali penghasilan bruto. Yang ketujuh, pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedelapan, pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif
antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Baik, dari pemaparan materi saya tadi, saya mendapat kesimpulan yaitu dari pembahasan ini saya dapat simpulkan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Dapat dilihat juga dari berbagai jenis-jenis pembayaran PPh menurut pasal yang telah ditentukan, beserta cara perhitungannya. Jika seseorang individu tidak membayar pajak, maka akan mendapatkan konsekuensinya tersendiri, karena kembali lagi bahwa membayar pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara yang taat dan ingin membayar pajak, warga negara tersebut harus tahu apa itu pajak, manfaat, dan apa saja fungsinya beserta cara membayar pajak. Baik, sekian pemaparan materi saya kali ini. Apabila mau kedapatan pemohonan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.